Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nuraini. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pancasakti. Nomor induk mahasiswa saya adalah 18820700006. Berikut adalah video saya untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dahlan MPD, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Saya akan membahas tentang komunikasi, hambatannya, dan bagaimana untuk menjalin komunikasi yang efektif. Berikut videonya. Komunikasi. A. Kendala dalam komunikasi. B. Hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Dan C. Jenis-jenis komunikasi dan fungsinya. Kendala dalam komunikasi. 1. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, kultural atau budaya, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikate. Hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Dan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Dan berikutnya adalah hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Mengatasi hambatan komunikasi. A. Pengirim pesan atau komunikator atau sender. Pengiriman pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Berikutnya adalah pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. C. Penerima atau komunikan atau komunikate atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk kebutuhan mereka. Dan terakhir adalah umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Indikator keberhasilan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan berhasil ditentukan oleh kesamaan pemahaman di antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut, yaitu diantaranya ketepatan. Komunikasi atau audiens sebelum menjalani komunikasi biasanya sudah memiliki kerangka pikir. Berikutnya adalah persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Dan berikutnya adalah keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi. Pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci untuk membangun dan mengelola sukses. Berikut merupakan hal yang penting dan mendorong dalam komunikasi. Yang pertama, membantu membangun tim. Membangun sebuah tim membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi yang baik kepada setiap individu. Berikutnya, untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang teratur dapat menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan miskomunikasi secara damai. Dan terakhir, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi, yaitu adanya proses integrasi informasi. Hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan bisa dipahami dengan baik oleh penerima pesan, dan pemahaman yang sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Di antaranya adalah, yang pertama, ketepatan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Yang kedua, konteks, bahasa, dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang ketiga, alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif.
Yang keempat adalah budaya. Aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Dan yang berikutnya adalah kejelasan. Bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama, mitra bicara atau audiens. Kita harus cerdik dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. B. Ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Berikutnya, perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. D. Kenali kultur, kebudayaan, atau kebiasaan seseorang atau kalangan tertentu perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Dan terakhir, pahami bahasa. Pahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. Yang pertama, latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Sehingga semakin sama latar belakang budaya antar komunikator dengan komunikan, maka komunikasi menjadi semakin efektif. Berikutnya adalah faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cara pandang orang tersebut akan semakin kompleks. C. Faktor situasi. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Dan terakhir, faktor ikatan kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok akan mempengaruhi cara pandang anggota kelompok tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama, nyambung. Menginterpretasi pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. B. Jujur. Mengungkapkan gagasan, perasaan, dan kebutuhan yang sesungguhnya. C. Dua arah. Seimbang dan jelas. Hal yang disampaikan mudah dimengerti. D. Terbuka. Tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. E. Secara lisan. Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. F. Langsung atau to the point, tidak ragu menyampaikan pesan. Berikutnya, G. Asertif. Tidak takut mengatakan apa yang ingin dikatakan, apa yang diinginkan, dan mengapa. H. Congenial atau ramah dan bersahabat. Berikutnya, I. Dua arah dan seimbang antara berbicara dengan mendengarkan. Dan J. Responsif. Memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Dalam dunia yang semakin maju seperti saat ini, seseorang dituntut untuk mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk menunjang karir mereka. Komunikasi efektif memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong karir seseorang. Jadi, yang pertama, giatlah berlatih bagaimana mengelola intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. Berikutnya, kurangi penggunaan aksen atau logat daerah dalam komunikasi. C. Pergunakanlah diksi yang tepat, mudah diucapkan, dan dihafal. D. Sering-seringlah berkomunikasi secara interaktif. Dan E. Pelajari bahasa Inggris sebisa mungkin. Selamat pagi, Dek. Pagi, Bu. Mau minjam buku ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Ibu catat dulu ya. Siap. Coba sini bukunya. Bu. Oke. Dari kelas berapa kamu? Kelas 12, Bu. Kelas 12. Namanya siapa? Namanya Lala. Lala. Bukan, Bu. Lala. Lala kan? Bukan, Bu. Siapa? Lala. Oh, Nih, coba Bu. lihat. Nih, Satu. ini, Bu. Oh, Rara. Rara Mustika. Iya, Bu. Oh. Ya, Ibu catat dulu ya. Ya. Rara Mustika kelas 12. IPA ya? Iya, Bu. Itu tadi adalah salah satu contoh dalam hambatan komunikasi berupa hambatan fisik. Salah satu pembicara dalam video tersebut
mengalami masalah dalam lidahnya, yaitu yang dinamakan cadel. Ada masalah dalam saraf lidahnya yang membuat lawan bicaranya tidak mendengar begitu jelas apa yang diucapkan oleh si pembicara. Demikianlah video yang saya buat. Semoga membuat kita menjadi komunikator yang lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.